Halo, selamat sore semuanya, customer dan rekan-rekan inti data utama. Ketemu lagi sore ini kita mengadakan webinar bersama dengan partner kita nih, Telkowin. Nah, Telkowin Indonesia ya, tepatnya ya. Karena Telkowin itu multinational company ya. Jadi nanti akan lebih banyak ngobrol-ngobrol ya sama Telkowin. Di sini ada Pak Wisnu dan Pak Ferdinand nih ya. Nah, hari ini kita akan bicara dalam webinar ini terkait otomasi di sisi sales dan marketing ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki sistem back office gitu ya, lalu Bapak Ibu ada di bisnis yang memerlukan tools untuk mempermudah aktivitas sales ya, seperti misalnya mencatat aktivitas visit, mencatat opportunity yang terjadi di lapangan ya, bahkan melakukan taking order secara mobile ya. Nah, ini solusinya nih nggak lain dan nggak bukan nih Salesforce ya. Dan ini kalau kita bicara ERP ya, ibarat SAP itu nomor satu di dunia ya, CRM Salesforce nomor satu di dunia ya. Ya, jadi ini udah bicara hari ini kita kasih lihat top tier produknya nih Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu customer dan rekan-rekan juga tahu, juga paham kalau misalnya kan kadang kita enak melakukan benchmarking gitu ya. Oh, ERP apa sih SAP gitu ya. Terus kalau misalnya CRM apa sih? Nah, Salesforce gitu ya. Dari lead to order, marketing to order ya. Nah, ini jagoannya kalau kita ngomong siapa jawara di marketnya, ya Salesforce ya. Nah, makanya kebetulan kita punya partner yang seru juga nih, Telkowin Indonesia ya. Dan hari ini bersedia nih sharing soal Salesforce dan kita sangat sangat happy ya, sangat senang, bangga ya teman-teman dari Telkowin Indonesia, Pak Wisnu, Pak Ferdinand, ya terus juga di belakang ya ada tim yang lainnya, Bu Lili dan semuanya, thank you banget ya. Dan hari ini sedikit nanti kita akan bicara soal proses automation dari lead dan marketing menjadi sales ya, yang mana itu nanti akan diperlihatkan presentasinya oleh teman-teman Telkowin ya, Salesforce ini seperti apa. Dan seperti biasa ya, hari ini ada juga door prize ya, ada kita udah siapin PWS dan ada voucher GoPay juga kalau aku nggak salah ya, betul ya teman-teman ya. Nah, ada voucher pokoknya yang bisa di apa namanya bisa diikutin nanti ya. Nah, syarat-syaratnya ini nanti dari teman-teman admin akan menampilkan ya di layar dan mungkin mau ditampilin dulu kah teman-teman admin? Boleh dipin dulu, di spotlight dulu buat semuanya. Jadi buat apa namanya buat Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ya. Jadi ini ada tata cara ya untuk mendapatkan door prize ya. Jadi udah kadung nonton ya sayang gitu ya. Jadi boleh di apa namanya di ikut serta ya di nanti untuk door prize nih ya. Oke, dan nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab ya. Dan yang paling penting kalau misalnya ada pertanyaan lebih detail atau mau ngobrol lebih banyak nih, lebih teknis soal bisnisnya, atau misalnya nanti mau lihat demo lebih spesifik ya, bahkan mau ngetes nih kalau misalnya dengan data kita kayak gimana sih ngelihatnya gitu ya, Salesforce ini atau misalnya Bapak Ibu sudah pakai SAP B1 terus pengen tahu dong gimana sih kalau diintegrate, atau pengen ngobrol lebih detail, ya pastinya bisa setting one-on-one meeting ya. Dan itu tinggal nanti info aja di teman-teman admin dan atau juga bisa menghubungi kami di sosial media kami ya. Inti data utama itu ada inti data utama ya, terus nanti Telkowin juga ada, nanti kita munculkan ya di halamannya ya untuk kontak dan ininya dan personilnya ya. Oke, itu aja, nggak berlama-lama dari saya.
Selanjutnya, oh ya sudah dipin, thank you. Nah ini selanjutnya kita akan ke Pak Fikri Kawakibi sebagai produk spesialis di inti data utama ya untuk SAP B1. Baru nanti kita akan ke eh, Pak Ferdinand dan Pak Wisnu dari rekan-rekan Telkowin. Oke, silakan Pak Fikri. Ya, terima kasih Pak Andreas sudah mengundang tamu-tamu hebat ya. Ada Pak Wisnu dan tim gitu ya. Ada Pak Ferdinand itu asik banget ya kalau di inti data kita tiap bulan tuh pasti ada aja teman-teman main yang baru gitu ya. Hari ini kita silaturahim lah ya sama tim dari Telkowin dan dari Salesforce, dan seperti biasa yang udah sering nontonin webinarnya Inti Data atau udah biasa nontonin podcast Inti Data, customer Inti Data itu pasti udah sering lah ngelihat yang kayak gini nih ya, ngelihat SAP. Cuman kita uh, mau bahas lebih ke arah kita nggak cuman jualan SAP gitu ya, tapi kita juga memberi insight gitu ya, challenge gap apa saja yang selama ini ada di customer kita, dan itu gimana sih gitu ya teman-teman di Salesforce dan Telkom itu bisa bikin gebrakan gitu. Nah ini kita kalau di inti data kita banyak customer itu yang di F&B dan FMCG gitu ya, dari mulai yang manufacturing sampai distribution semuanya ada gitu ya, dari mulai yang jualan makanan, minuman, kemudian produk-produk personal care ya, kayak entah itu shampoo, masker, semuanya itu lengkap. Dan ini juga mereka tidak akan bisa sukses gitu ya kalau misalnya proses yang namanya opportunity to cash-nya itu tidak gitu ya, tidak efisien gitu. Jadi apa itu proses opportunities to cash ya, bagaimana mereka menemukan peluang-peluang di pasar gitu ya, sampai mereka bisa memasarkan produk mereka sampai uangnya itu pasti masuk ke mereka. Nah itulah di situ SAP yang menjadi backbone-nya gitu. Nah ini kalau di SAP kita yang paling dasar ada order to cash modul gitu. Jadi dari mulai orderan sampai dia jadi masuk jadi payment gitu ya, jadi invoice dan uang. Dari sini tuh hal-hal yang biasanya menjadi strategi utama bagi perusahaan-perusahaan gitu ya, kayak F&B, FMCG gitu ya, dari mulai manufacturer sampai distributor. Itu yang pertama adalah territory management. Biasanya mereka tuh punya cabang dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kita punya customer distributor daging tuh dia punya cabang sampai ribuan gitu ya, dari Sabang sampai Merauke di 30-an provinsi. Nah mereka tuh pasti plannya itu perlu segmentasi wilayah, perlu penetapan target yang realistis, sama perlu pengembangan rute yang efisien. Artinya gini, yang pertama tiap daerah itu pasti memiliki karakteristik dan daya beli yang beda-beda gitu ya, memiliki customer base yang berbeda-beda juga. Maka skala targetnya tuh tidak bisa disamakan antara yang misalnya di Jabodetabek dengan yang di luar Jawa. Kemudian juga ya biasanya kalau di teritori itu kita ada, mereka punya merchandiser gitu ya, itu untuk berkeliling tuh ke store-store-nya, ke retail-retail kemana mereka mendistribusikan produk mereka, ngeliatin produk placement-nya dan lain sebagainya, performanya bagaimana. Nah itu bagaimana dia bisa ngembangin kunjungan dari mulai jadwalnya sampai rutenya itu sesuai gitu ya, efektif dan efisien. Nah di sini di SMP Business One itu kalau misalnya user sales itu sudah bisa di-assign ke teritori masing-masing. Jadi salesnya usernya siapa, teritorinya mana itu udah bisa kelihatan, performa per teritori juga bisa kelihatan. Yang kemudian itu dia ada gap gitu ya di fiturnya SAP Business One itu adalah di alokasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya alokasi target gitu ya, kemudian alokasi sales itu geraknya kemana, itu mereka pasti masih manual gitu ya pengalokasiannya, belum dinamis gitu ya, dan belum bisa pakai data geospasial gitu ya, kayak geomapping itu di SAP Business memang tidak ada gitu. Jadi itu yang satu gap. Kemudian dari sisi channel management, kalau dulu
Kalau FMCG itu cuma jual general trade, modern trade. Kalau sekarang udah macam-macam gitu ya channelnya. Bahkan sampai sekarang jualan live di TikTok aja udah ada gitu. Nah itu kalau di SME Business One untungnya karena kita open API, jadi semua channel tuh bisa diintegrasikan lewat API gitu ya. Tinggal yang menjadi gap adalah biasanya kalau integrasi itu kita butuh yang namanya data staging, dan performa di data staging itu dia tergantung sama infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya kuat, mampu menampung dari transaksinya volume yang besar, itu nggak akan masalah gitu ya. Tapi kalau yang memang volumenya besar, itu untuk infrastruktur yang biasa aja bisa jadi performanya nggak terlalu bagus gitu. Makanya kita ada customer yang memang penjualannya tuh bisa jutaan invoice sehari gitu ya, kemudian cabangnya ribuan di seluruh Indonesia. Biasanya mereka coba scale up ke infrastrukturnya yang cloud misalnya. Kemudian juga tadi ya, namanya sales, namanya merchandiser, mereka visit gitu ya, baik itu B2B maupun ke toko-toko retail. Itu kalau di SME Business One kita udah ada modul CRM juga gitu ya, walaupun kita di sini bareng bareng sama Salesforce gitu ya, bukan berarti sebenarnya di SME Business One itu belum ada CRM, sebenarnya sudah ada gitu ya, dan di situ sudah bisa tracking untuk aktivitas kunjungannya gitu ya. Dan apa namanya, ada beberapa gap gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya usernya banyak itu biasanya di SME Business One tuh boros secara penggunaan license ya. Makanya biasanya kita bikin add-on untuk interface mobile yang supaya responsif. Jadi kalau misalnya sales yang di lapangan kan mereka sebenarnya nggak butuh untuk buka SAP dari laptop kan, mereka lebih prefer ya udah interface yang sederhana dari mobile gitu. Dan itu juga gap lainnya kalau dari SAP Business One adalah penjadwalan rute kunjungan tadi itu ya, pakai formula yang sifatnya statis gitu, semuanya manual gitu. Jadi belum ada yang optimization yang pakai kayak AI, machine learning, itu nggak ada gitu ya. Kemudian secara yang terakhir, promotion management ya. Promotion management itu dari mulai segmen per daerah, per customer, per level jumlah volumenya gitu ya. Itu mereka bisa punya segmen promo yang beda-beda biasanya. Kemudian biasanya juga kalau yang dia punya retail store-nya sendiri, mereka biasanya pakai POS. Kemudian biasanya promosi suka ada yang kerjasama sama pihak-pihak ketiga, baik itu sama bank, sama credit card, sama apa namanya pay later dan lain sebagainya. Itu juga biasanya ada tuh ya di customer kita. Dan di SME Business One itu udah ada namanya promotion sama discount group. Jadi kita bikin kategori tertentu di mana untuk grup ini kita dapat promotion atau diskon apa gitu. Yang menjadi gap adalah kalau di SME Business One itu nggak bisa diskon yang aneh-aneh, kayak diskon bertingkat kayak 50% tambah 50%, itu semuanya perlu customization. Kalau di SME Business One standar modulnya itu dia di cap di situ. Nah, kemudian juga dari sisi opportunities, ini lebih ke arah untuk pertama kali menjajaki calon customer atau lead gitu ya, untuk yang B2B gitu ya. Yang pertama adalah pastinya perlu ngirimkan quotation, ngirimkan penawaran, kemudian kita memastikan bahwa kita punya stok untuk memenuhi quotation itu. Di SAP Business One itu udah ada gitu ya, jadi dari quotation itu bisa langsung di copy ke sales order, kemudian kita bisa validasi jumlah stoknya di situ, terus ada committed stock juga bisa dikunciin stoknya. Yang menjadi gap adalah UI UX-nya itu kalau di mobilenya SAP Business One itu standar lah, B aja gitu. Makanya kalau misalnya perusahaan yang besar itu biasanya buat SaaS dia minta interface khusus buat mobile supaya UI UX-nya lebih enak, gitu, lebih simpel, nggak jadul gitu ya. Kemudian juga perlu namanya standarisasi data untuk analisis lapangan, karena biasanya kayak tadi merchandiser gitu ya, atau sales yang untuk visit kerjasama kontrak sama sebuah store untuk pertama kali, biasanya mereka pengen ngeliat dulu kondisi store-nya strategis apa enggak, mereka bikin foto gitu ya, kemudian mereka ada checklist-nya, kriteria store yang strategis buat mereka, ada surveinya gitu ya, SPG-nya tuh ditanya-tanyain gitu ya, gimana seberapa strategis di sana. Nah itu kalau di SME Business One itu setiap aktivitas tadi ya, di CRM tuh ada aktivitasnya, itu semua bisa kasih attachment gitu ya, attachment foto, attachment dokumen tertentu. Dan baik lagi gapnya adalah kalau mereka untuk upload foto, attach itu untuk UI UX mobile-nya yang standar tuh biasa aja. Jadi memang rata-rata customer kita juga minta customization gitu untuk interface khusus di situ. Nah, terus juga
uh, untuk integrasi lead sama opportunity yang sifatnya B2B corporate gitu ya. Itu juga sama, secara CRM sebenarnya sudah bagian dari core-nya SMB1, cuman untuk workflow automation-nya dia kayak misalnya untuk trigger-trigger tertentu itu mau kita mengirimin email otomatis ke lead-lead kita yang tertentu gitu ya. Atau misalnya ada peristiwa atau ada activity tertentu di CRM yang itu perlu kita kasih notification gitu. Nah itu semuanya masih perlu custom gitu. Jadi nggak udah bukan standarnya di modul CRM-nya si SAP Business One GP di situ. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya kita udah ada customer kemudian nanti kita mau bikin kontrak gitu ya, istilahnya itu blanket agreement kalau di SAP Business One. Itu di SAP Business One udah ada gitu ya, setelah kita ngasih quotation sebelum jadi sales order itu kita bisa bikin blanket agreement dulu dan itu diikatkan gitu ya kepada sales order atau kepada blanket agreement untuk si billing tersebut gitu. Cuman baik lagi ya, biasanya di blanket agreement tuh ada volume volume pengiriman atau volume penjualan tertentu gitu ya, yang itu harus dipenuhi oleh oleh perusahaan yang kontrak dengan kita. Nah itu nggak bisa dilacak secara otomatis gitu ya, misalnya oh ini berdasarkan blanket agreement-nya mereka harusnya jual segini atau order segini, ternyata cuma segini tuh nggak bisa dikasih notification secara otomatis gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya nanti ada kontrak baru gitu ya, kemudian di kontrak baru itu ternyata oh customer ini tuh kita kasih diskonnya khusus nih gitu, kita kasih harga khusus. Artinya di SMB Business One tuh GP dia masih manual, artinya blanket agreement-nya di-upload baru, kemudian nanti grup diskonnya juga di edit lagi gitu. Jadi nggak bisa yang kita tinggal upload kontrak baru, si grup diskonnya itu langsung terupdate, itu tidak bisa. Nah inilah di sini kita udah beberapa hari lalu lah kita ngobrol-ngobrol gitu ya sama Pak Wisnu sama Pak Ferdinand dan tim gitu ya. Kita mencoba untuk gimana sih kalau di Salesforce dan di Telkom itu gebrakannya gitu loh, dan apa sih benefitnya buat customer IDU terutama gitu ya, terutama yang di FMCG gitu ya. Dan itu kita seru nih pasti dengerin penjelasan dari Pak Wisnu. Gimana Pak Wisnu? Oke, nah, gitu. Baik, Pak Fikri. Sorry, apakah suara saya kedengeran? Iya, jelas kali Pak Wisnu. Oke, it's my turn now ya, berarti ya. Siap kalau gitu. Oke, Pak Ferry mau dibantu. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Fikri, Pak Andreas tadi sudah membuka dengan presentasi dari SAP, dan selamat pagi, selamat siang ya Bapak Ibu sekalian, karena udah siang ya, bukan pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera ya untuk kita semua. Jadi first of all, terima kasih sekali lagi atas waktu ya dan kehadiran Bapak dan Ibu di webinar hari ini, ya, di mana topiknya kan adalah automate dan integrate with Salesforce ya, dan juga SAP B1. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya Bapak Ibu bagaimana otomatisasi dan integrasi, khususnya kalau tadi dengan Pak Fikri itu adalah dari sisi SAP, cuman dari sisi saya adalah dari sisi Salesforce, untuk dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan produktivitas tim, dan juga menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal serta efisien seperti itu. Baik. Namun mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu, mohon izin. Jadi saya adalah Wisnu, saya adalah seorang account manager di Telpoin. Jadi ini akan membantu jalannya sesi ini. Ini kurang lebih 30-45 menit ke depan. Jadi saya overall akan mengajak Bapak Ibu melihat contoh nyata, terus ada juga nanti saya akan paparkan strategi praktis, lalu ada serta manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui penerapan Salesforce dan juga SAP gitu ya, sebagai platform integrasi dan otomatisasi. Jadi kami juga berharap ya Bapak Ibu sesi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan tentunya yang berinspiratif ya untuk Bapak Ibu untuk mendorong transformasi digital di perusahaan masing-masing seperti itu. Baik, kita mulai. Next, Pak. Oke.
Baik, mungkin banyak dari Bapak dan Ibu masih belum tahu ya, CRM itu apa gitu ya. Jadi kalau CRM itu, atau Salesforce itu adalah salah satu CRM Bu, Bapak Ibu. Jadi itu adalah singkatan dari Customer Relationship Management. Jadi Customer Relationship Management ini adalah salah satu SaaS atau SaaS, Software as a Service, di mana adalah strategi, proses, teknologi yang digunakan perusahaannya untuk kelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan. Jadi baik itu pelanggan yang sifatnya potensial gitu ya, prospek, maupun pelanggan yang sudah ada atau existing seperti itu. Jadi memang ada beberapa tujuan ya, kenapa sih perusahaan menerapkan dengan CRM ini. Jadi pertama itu tentunya kan yang pertama outputnya adalah untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan ini yang paling penting ya. Lalu kedua adalah memperbaiki efisiensi proses penjualan, pemasaran, dan layanan. Lalu yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan pendapatan. Nah, jadi kami ingin juga menginformasikan bahwasannya produk Salesforce, salah satu CRM seperti itu ya, berhasil meraih kinerja keuangan yang baik selama ini. Jadi sekaligus tetap setia pada nilai-nilai inti dan memberikan dampak positif. Jadi menjadi pemimpin dalam bidang filantropi, budaya, inovasi, dan tentunya hal ini dapat dilakukan berkat dukungan para komunitas trailblazer kami. Nah, jadi mungkin pertanyaan-tanya, Pak Wisnu, trailblazer itu apa sih? Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat banyak disebutkan oleh komunitas Salesforce gitu ya. Jadi trailblazer ini adalah sebutan untuk individu atau komunitas yang mempelajari, menggunakan, dan juga mengembangkan solusi Salesforce, sekaligus menjadi inspirasi bagi orang lain dengan membagikan pengetahuan, inovasi, dan juga pengalaman mereka. Jadi mudah-mudahan ya nanti Bapak Ibu setelah adanya webinar seperti ini, Bapak Ibu bisa gabung serta untuk menjadi trailblazer juga seperti itu. Baik, next Pak. Oke. Oke, pada saat ini saya ingin menekankan bahwa Salesforce saat ini menempati posisi nomor 1 di dunia ya. Untuk kategori CRM mungkin tadi sudah disebutkan juga sama Pak Andreas gitu ya. Jadi Salesforce adalah perusahaan pertama yang meluncurkan aplikasi CRM berbasis cloud sejak tahun 1999. Jadi di pasar saat ini kompetitor kita mencakup SAP, walaupun memang kalau SAP ini kan strongnya di ERP ya Bapak Ibu ya, itu tidak dipungkiri. Lalu ada Microsoft, Oracle, dan Adobe. Namun seperti terlihat di grafik terdapat jarak yang cukup signifikan antara Salesforce dan juga para pesaingnya, menunjukkan keunggulan yang konsisten dari waktu dan ke waktu. Ya, next one. Oke. Lalu izin menjelaskan mengenai Telkomwin secara singkat, Bapak Ibu. Jadi seperti yang mereka bilang, tak kenal maka nggak sayang. Ya. Jadi Telkomwin ini adalah authorized Salesforce reseller dan juga Gold Consulting Partner yang berbasis di beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi Telkomwin itu adalah kepanjangan dari Telling Companies How to Win. Jadi memang kami diisi oleh para ahli profesional, itu yang day to day-nya menjalin relasi sebagai konsultan dan membangun hubungan kolaboratif dengan klien kami yang terhormat. Jadi kami juga berdiri sebagai authorized reseller dari Salesforce, itu di beberapa negara Asia, dan juga khususnya di Indonesia ya Bapak Ibu. Dan memang menurut kami juri pelanggan adalah yang sangat penting, karena dengan itu kami hadir memberikan solusi inovatif, hemat biaya, dan tentunya dapat disesuaikan kepada setiap klien kami. Ya, next. Mungkin ini skip aja ya Pak ya. Oke. Dan ini berikut adalah sedikit dari customer yang sudah mempercayakan kami, di mana dalam tabel ini terbagi dari berbagai segmen ya. Jadi ada utilities energy, travel and hospitality, financial services, dan so on. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, apapun nanti segmen atau kalian perusahaan Bapak Ibu itu bisa disesuaikan dengan Salesforce kami seperti itu. Oke. Baik. Jadi kalau untuk keseluruhan service yang ada dalam Salesforce itu sendiri, kita menyebutkan sebagai Salesforce Customer 360. Di mana inilah konsep dan platform dari Salesforce yang menyatukan dari semua data dan interaksi pelanggan dari berbagai departemen. Jadi seperti adanya departemen penjualan, lalu ada layanan, lalu ada pemasaran, lalu ada e-commerce, dan juga lain-lainnya ke dalam satu tampilan terpadu atau kita sebutnya sebagai Unified Customer View. Jadi tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah membantu perusahaan benar-benar memahami ini setiap pelanggan secara menyeluruh. Jadi agar bisa memberikan pengalaman yang konsisten, personal, dan relevan di semua titik kontak.
Nah, di sini memang ada mencakup berbagai macam services ya. Cuman mungkin saya akan highlight beberapa yang akan saya jelaskan dalam sesi webinar kali ini, yaitu pertama adalah Salesforce Sales Cloud, di mana itu adalah salah satu produk utama dari Salesforce. Ini dirancang khusus Bapak Ibu untuk membantu tim penjualan mengelola prospek, pelanggan, dan proses penjualan dari awal hingga akhir dalam satu platform digital berbasis cloud. Lalu yang kedua itu ada Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, mohon maaf. Ini adalah solusi CRM. Ini berbasis cloud dari Salesforce yang dirancang khusus untuk layanan pelanggan. Ya, khususnya mungkin di sini Bapak Ibu ada yang dari divisi contact center atau customer service. Ya, jadi tujuan utamanya adalah membantu perusahaan memberikan layanan cepat, efisien, dan personal di berbagai saluran komunikasi. Atau kita sebutnya sekarang sebagai channel omni-channel ya. Gitu. Seperti ada layanan telepon, email, terus ada sekarang yang lagi banyak digandrungi itu ada live chat, terus media sosial, hingga WhatsApp seperti itu. Oke. Mungkin next Pak. Oke. Dan Salesforce sendiri memiliki best practices dan pengalaman dengan berbagai segmen, sehingga fungsi yang dapat implementasikan juga akan berdasarkan segmennya Bapak Ibu. Jadi misalkan kebutuhan Bapak Ibu adalah untuk meningkatkan penjualan dan mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen. Nah, jadi Salesforce Sales Cloud hadir untuk membantu. Atau misalkan penjualannya lebih mengarah ke pengalaman yang seamless bagi pelajar sewaktu mereka ingin melakukan admission agar masuk ke universitas yang Bapak dan Ibu kelola. Maka Education Cloud adalah untuk yang bisa membantu hal tersebut. Ya, Pak. Baik. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan sedikit mengenai dengan sales journey di industri customer goods. Ini sebagai salah satu contohnya. Jadi kalau kita bicara customer goods itu kan ada FMCG, sorry. Jadi kalau ngomongin terkait dengan customer goods, ini biasanya poin-poin penting dari proses bisnisnya adalah semua aktivitas sales itu dimulai dari sales planning, terutama ya Bapak Ibu ya seperti yang kita tahu. Lalu biasanya yang dilakukan sama admin sales juga bisa di teritori tertentu maupun dari headquarter. Jadi biasanya si tugas admin ini dia akan mengerjakan beberapa hal. Jadi dia ada pencatatan untuk yang sifatnya dari territory management, terus ada channel management, ada visit planning, sampai dengan promotion management. Yang mana proses ini nantinya jadi pengarah untuk teman-teman sales dalam melakukan eksekusi di lapangan. Nah, eksekusi ini biasanya dibagi menjadi dua. Kan ada yang namanya jalur retail, lalu ada juga yang namanya jalur corporate. Nah, jika di consumer goods, jalur corporate ini biasanya digunakan untuk account besar, seperti key account manager yang handle beberapa distributor, supaya mereka bisa ambil alih produk dari perusahaan kita. Sedangkan kalau yang retail, ini tim sales ya Bapak Ibu, yang turun langsung ke lapangan, interaksi langsung sama retailer. Nah, jadi penggunaan Salesforce di jalur retail itu seperti apa? Contohnya, kalau dari sisi retail, mereka biasa pakai fitur Smart Visit dari Salesforce. Nah, Salesforce itu sendiri bisa ngarahin. Bahkan kalau dalam satu hari, satu sales ini harus visit 10 toko. Nah, sistem bisa kasih bantu rekomendasi, Bapak Ibu. Urutan toko yang paling efektif itu dikunjungi yang mana aja. Jadi kan biasanya kalau misalkan kita berurut kan 1 sampai 10. Nah, tapi belum tentu itu kejadian. Jadi bisa jadi nanti direkomendasikan sama si Salesforce-nya adalah dari toko 3, 4, 5, baru 1, 2, dan juga seterusnya. Jadi lebih efisien dan juga impactful. Selain itu, pas visit juga bisa pakai template yang sudah disiapkan oleh Salesforce. Jadi misalnya, mereka bisa cek aset perusahaan di toko, cek display produk, cek harga yang sudah sesuai atau belum, sama price list. Nah, ini tujuannya apa sih? Tentu tujuannya adalah biar produk kita itu bisa benar-benar hadir di market, ditata rapi, dan sesuai dengan standar branding kita. Nah, lalu ada Salesforce di jalur corporate. Lalu kalau yang di jalur corporate ini biasanya main di, pertama ada lead management ya, Bapak Ibu. Lalu kedua ada opportunity management. Lalu biasanya ada contract dan juga ada order capture. Jadi contohnya, misalkan perusahaan kita sudah mempunyai 5 distributor. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tetap buka peluang cari distributor baru. Nah, proses penjaringan distributor baru ini nanti masuknya ke lead. Jadi nanti bisa dicatat dan dipantau setiap statusnya sudah sampai mana.
Misalnya, seperti hari ini kita adakan seminar, dan ada perusahaan yang hadir, tapi belum jadi customer. Nah, ini bisa langsung kita catat sebagai lead. Nah, dari situ nanti kita bisa follow up, dipantau, dan sistemnya itu tercatat semua, dan kita bisa convert jadi account kalau misalkan nanti di kemudian hari, itu mereka sudah cocok dengan kita. Gitu. Nah, lalu ada opportunity management. Nah, opportunity management ini penting juga, karena kita bisa tahu peluang-peluang apa aja sih yang lagi jalan sama distributor kita, seperti itu ya. Jadi bayangin kalau ada sales corporate handle 10 distributor tanpa tools, pasti bingung ngatur semuanya ya. Jadi dengan Salesforce, semua opportunity bisa dicatat dan dimonitor statusnya. Lalu manajemen juga bisa melihatnya ini secara real time ya, Bapak Ibu ya. Jadi contoh, ada 10 distributor, masing-masing mempunyai 2 opportunity. Nah, ini tinggal dianalisis saja ya, mana yang lebih prioritas, mana yang bisa di-drop. Kalau ada opportunity yang gagal closing, kita juga bisa tahu alasannya. Jadi misalkan nanti bisa dicatat, apakah memang dari harga kita yang kemahalan, apakah dari kompetitor yang ngasih diskonnya terlalu besar, atau packaging kita yang kurang menarik. Nah, dari situ kita bisa tindak lanjuti lewat campaign atau product improvement. Tentunya ini dengan penggunaan Salesforce. Nah, lalu kita lanjut ke kontrak. Jika diizinkan juga sales dapat membuat kontrak dan quote jika itu diinginkan. Oke, lalu lanjut ke bagian order capture dan juga integrasi. Ini khususnya dengan ERP atau SAP gitu ya. Jadi begitu opportunity-nya one masuk ke dalam order capture. Di sini Salesforce bisa langsung bisa langsung connect ke ERP seperti SAP. Jadi bisa cek stok otomatis, ya, bisa order langsung inventory, dan bisa update status delivery-nya. Jadi sales representative yang ada di lapangan bisa tahu order customer itu sudah dikirim belum, partial atau full, tanpa harus tahu atau tanya admin atau tanya orang gudang gitu ya, mengenai statusnya. Jadi mereka hanya cukup buka HP-nya, karena kan Salesforce itu juga berbasis app, Bapak Ibu. Jadi kelihatan statusnya, billing juga bisa ditarik. Misalnya pas visit customer nanya, Pak, bulan lalu saya udah order berapa gitu ya. Nah, jadi nanti si sales representative-nya itu bisa langsung jawab ya, Bapak Ibu. Karena semua data billingnya sudah bisa dibaca lewat mobile phone-nya. Seperti itu. Nah, lalu ke digital experience and engagement. Jadi Salesforce ini juga dapat membantu membuat pengalaman digital yang seamless. Jadi contohnya, setelah order, sistem dikirim survei otomatis ke customer untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka. Atau jika ada klaim insentif, distributor tinggal login ke portal dan submit klaimnya. Jadi semuanya lebih rapi, transparan, dan proses klaim juga bisa dimonitor statusnya. Nah, yang paling penting untuk manajerial, ini ada analytics dan juga reporting. Jadi di Salesforce kita bisa konekkan ke Tableau. Report itu bisa dibuat sendiri oleh si sales representatifnya. Jadi tidak perlu menunggu bantuan IT ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sekiranya tidak terlalu tech savvy seperti itu ya, atau terlalu bisa mahir membuat data dari Excel atau spreadsheet atau big data dari format lainnya, kalau di Salesforce atau lewat Tableau, ini tinggal pilih data, drag and drop, pilih chart, itu langsung jadi dashboard. Gitu ya. Jadi hal ini juga berguna misalkan Bapak Ibu perlu adanya mengetahui penjualan per wilayah atau distributor mana yang paling aktif atau juga misalkan produk mana yang paling laku. Jadi semuanya pun bisa diakses cepat dan keputusan bisa langsung diambil berdasarkan data. Ya, jadi pada intinya Bapak Ibu di bagian ini kalau saya boleh simpulkan, Salesforce bukan hanya cuman mencatat penjualan saja atau yang sales cloud-nya, tapi membantu semua proses end-to-end, mulai dari awal planning ke eksekusi, sampai dengan ke back-end atau ERP, sampai juga ke digital engagement, atau sampai juga ke data analytics. Gitu. Oke, next Pak. Oke. Oke, kalau ini gambaran mengenai kondisi customer dulu versus customer zaman now. Jadi mungkin kalau dulu ya Bapak Ibu kita terbiasa dengan interaksi yang serba langsung. Jadi pelanggan datang ke toko, duduk di kafe, memesan lewat kasir, dan bertemu sales atau customer service secara tatap muka. Semua dilakukan secara fisik, semua serba manual. Jadi adapun kalau misalkan mau konsultasi harus meeting langsung. Mau beli makanan harus datang dan antri. Mau belanja harus masuk toko, lihat-lihat, baru bayar. Apalagi kalau sekarang ada istilah apa tuh Bapak Ibu?
Projali ya kalau nggak salah ya. Cuma hanya lihat-lihat saja seperti itu ya. Terus mau nongkrong ya makan di tempat. Tapi sekarang semuanya sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi pelanggan bisa menjadi all digital customer seperti itu. Jadi mereka hidup dalam dunia yang serba online, cepat dan juga mandiri. Jadi customer itu sekarang juga ingin segalanya di ujung jari gitu. Jadi kayak misalkan meeting langsung berubah jadi virtual meeting, order manual berubah jadi self service, ya dengan adanya misalkan chatbot atau aplikasi, datang ke toko tergantikan dengan e-commerce. Jadi cukup klik barang langsung sampai gitu ya. Lalu makan di tempat juga digantikan oleh pre-order to go. Jadi lewat aplikasi favorit mereka. Jadi memang ada datanya juga sih Bapak Ibu, bahwasannya 70% pelanggan sekarang mengharapkan pengalaman yang seamless. Jadi mudah seperti itu. Baik digital maupun fisik. Mereka tidak lagi membedakan antara itu mau online atau offline. Yang penting mudah, cepat, dan juga personal. Gitu. Dan ini perubahannya juga bukan sekedar tren atau eh, apa istilahnya ini realitas ya yang ada sekarang. Karena bisnis yang ingin tetap relevan ya mau nggak mau harus juga mengikuti pola pikir pelanggan digital. Jadi menyediakan pengalaman terhubung lintas kanal dan siap diakses kapan saja, di mana saja jika ingin selalu survive dengan kondisi era digital saat ini. Oke, next Pak. Baik, lalu melanjutkan secara ilustratif, kenapa sih kita memerlukan teknologi untuk membantu menghubungkan dengan customer? Jadi kan beberapa tahun ini juga adanya pandemi, lalu juga banyak yang disruption, dan juga ada berita resesi, inflasi, kompetitor tentu juga membuat jurang pemisah antara perusahaan lebih lebar dan dalam untuk merealisasikan apa? Yaitu target growth masing-masing perusahaan. Nah, kami juga menemukan terhubung dengan pelanggan itu jadi lebih sulit ya tentunya Bapak Ibu. Jadi kami menemukan channel-channel baru dan juga pemain-pemain baru juga di bisnis serupa sehingga kita dituntut harus cepat mempelajari skill, keterampilan baru, gunanya kita bisa menjawab peraturan-peraturan baru yang dibuat pemerintah. Itu juga kita harus menanggapi pemangku kepentingan baru dan kita sebagai company dapat bekerja untuk memenuhi harapan baru dari customer. Jadi ini bukan babak baru dari bisnis, mungkin ini adalah buku pedoman yang baru juga buat kita. Oke, next, Pak. Nah, namun cukup sulit juga ya Bapak Ibu melibatkan pelanggan dengan mulus ketika operasi Anda terputus-putus dan tidak dilengkapi dengan sistem back-end seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu juga pasti pernah merasakan hal-hal tersebut ya. Ketika departemen Anda terputus, lalu data Anda terisolasi, lalu juga Bapak Ibu masih menggunakan sistem atau tools yang sifatnya legacy gitu ya, atau alat lama seperti itu. Nah, cara kerja ini kan juga mungkin bukan masalah ya dulu di tahun 2020 mungkin ya, seperti itu. Tetapi kan ini mengubah seluruh bisnis Anda menjadi digital dalam beberapa hari itu juga benar-benar mengungkap kerugian untuk beroperasi dengan cara ini. Jadi pada akhirnya jauh lebih mudah untuk berputar dan memberikan pengalaman terpadu ketika solusi keterlibatan terintegrasi secara natif ya dalam satu platform atau holistik. Jadi disitulah Salesforce Customer 360 itu berperan. Oke. Dan Bapak Ibu inilah Sales Cloud, jadi CRM nomor 1 di dunia yang telah terbukti membantu organisasi penjualan mencapai hasil yang luar biasa. Jadi berdasarkan survei 96% pengguna Sales Cloud itu merasakan peningkatan signifikan. Jadi pada proses penjualan dan juga pendapatan mereka. Nah, kelebihan utamanya apa sih dibanding dengan kompetitor yang lain? Yang pertama itu adalah fleksibilitas. Jadi Sales Cloud ini dapat digunakan di industri apapun dan menyesuaikan kebutuhan bisnis Bapak Ibu. Jadi bagi tenaga penjual, ini adalah pusat kendali. Jadi bayangin kalau misalkan nanti setiap anggota sales person Bapak Ibu di perusahaan atau Bapak Ibu sebagai pelaku sendiri itu mempunyai data mengenai semua aktivitas penjualan, pipeline, prioritas follow up, proposal, hingga negosiasi. Semuanya bisa dikelola dari satu platform. Jadi bagi pemimpin penjualan, Sales Cloud juga memberikan visibilitas penuh terhadap kinerja tim. Jadi itu baik individu maupun keseluruhan. Nah ini nanti juga Bapak Ibu dapat memantau pencapaian target, memprediksi peluang yang dapat direalisasikan, dan juga mengambil keputusannya lebih tepat tentunya. Jadi karena ini adalah solusi cloud, Bapak Ibu juga dapat melakukan penjualan kapan saja ya.
Jadi di mana saja, bahkan langsung mencatat interaksi saat bertemu dengan pelanggan melalui aplikasi mobile Salesforce. Jadi singkatnya Bapak Ibu, dengan Sales Cloud, ini Bapak Ibu bisa menjual lebih cepat, lebih pintar, dan juga lebih terukur dengan cara yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bisnis masing-masing. Oke, Sales Cloud sendiri adalah platform CRM yang membantu perusahaan mengelola seluruh siklus penjualan secara efektif. Jadi mulai dari prospek hingga penutupan transaksi. Jadi ada beberapa fitur. Jadi kalau misalkan kita bahas fitur utamanya, itu ada meliputi lead and opportunity management. Jadi itu adalah untuk mengelola prospek, menilai kualitas, dan melacak peluang penjualan dari awal hingga akhir. Lalu ada juga yang sifatnya account dan contact management. Itu bisa mengatur data pelanggan, melacak aktivitas, dan juga lain-lain. Lalu ada sales forecasting dan analytics. Ini juga ada sales collaboration di dalamnya. Lalu ada mobile app. Jadi ini bedanya kalau misalkan kita tahu ada beberapa software as a service, mereka nggak punya mobile app. Bapak Ibu jadi sangat susah sekali jika memang kondisinya itu sangat mobile di lapangan. Jadi dengan hal ini bisa mengakses data pelanggan dan proses penjualan kapan saja di mana saja. Lalu sales performance management, ini bisa memantau kinerja tim penjualan, memberikan penghargaan motivasi. Lalu yang lebih ada asset management, dimana untuk melacak dan menganalisis kinerja produk atau layanan yang dijual. Oke. Jadi secara summary-nya Bapak Ibu, berinvestasilah pada inovasi, bukan pada infrastruktur. Jadi jangan khawatirkan keamanan data Anda, buat Salesforce bekerja sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena temukan setiap aplikasi siap pakai hanya dalam hitungan menit. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja dalam satu platform di mana semuanya itu terintegrasi. Jadi dapatkan lebih dari sekedar CRM, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan seorang mitra atau sebuah mitra strategis. Oke, last but not least dari Sales Cloud-nya. Jadi ini menunjukkan bahwa Salesforce Sales Cloud memberikan manfaat yang terukur bagi pelanggan dengan peningkatan rata-rata ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ada kenaikan 26% ini dalam hal win rate-nya, lalu ada kenaikan 32% dalam lead conversion ke perusahaan yang sudah menggunakan, lalu kenaikan 38% ini dalam forecast accuracy-nya, lalu ada kenaikan 38% juga dalam produktivitas penjualannya. Jadi masing-masing ini secara average menghasilkan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 28% karena penggunaan si Salesforce Sales Cloud. Ya, jadi data ini berdasarkan survei Bapak Ibu terhadap lebih dari 7.000 pelanggan Salesforce yang sudah direkap antara tahun 2015 dan juga sampai dengan 2017. Baik, kita lanjut ke service cloud ya Bapak Ibu, mohon izin. Jadi sebelumnya mungkin saya ingin memetik kata dari service atau yang dimaksud dengan pelayanan ya. Jadi kalau kita sebut kata service itu kan artinya adalah pelayanan atau bantuan yang diberikan untuk membuat orang lain tentunya untuk puas, terbantu, dan juga merasa dilayani dengan baik. Tapi memang kalau kita bicara pelayanan itu kan biasanya sifatnya intangible ya Bapak Ibu ya, atau tidak terwujud, tidak bisa dilihat atau disentuh seperti khayalaknya kita memberi sebuah barang atau memberikan sebuah barang seperti itu ya. Jadi cepat atau lambatnya bisa dirasakan langsung. Ya. Jadi kualitas memang kita harus melihat bahwa tolok ukur sebuah service itu memang kan kualitasnya bisa tergantung siapa dan bagaimana layanan itu tentunya harus juga bisa diberikan kepada para customer kita. Nah, pada umumnya kalau service cloud ini digunakan untuk tim after sales support. Jadi kita sudah melakukan kegiatan, misalkan kita sudah melakukan kegiatan akuisisi. Lalu ada tim after sales support yang bertugas untuk melayani pertanyaan, permintaan, atau keluhan dari pelanggan. Jadi pada hakikatnya Service Cloud itu digunakan oleh divisi Customer Service atau contact center yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada 3 bagian di sini Bapak Ibu. Pertama adalah, ya, ada 3 bagian di sini adalah, pertama itu dimulai dari self-service. Lalu kedua, itu bisa dimulai dari AI assistant. Lalu yang ketiga itu adalah dari agentnya secara langsung. Nah, kalau self-service ini, Bapak Ibu, itu adalah di mana nanti dari Salesforce Service Cloud, itu kita bisa menyediakan portal atau help center ke customer sebelum dihandle oleh chatbot
maupun langsung dengan si agentnya secara langsung. Hal ini untuk apa? Hal ini adalah untuk agar nanti ketika si customer itu belum menghubungi nomor customer service kita, mereka dapat teredukasi terlebih dahulu. Sehingga hal-hal yang mereka perlu bantuan atau perlu jawaban, itu mereka sudah bisa klarifikasi terlebih dahulu secara mandiri, seperti itu. Nah, kemudian AI Assisted atau chatbot ini membantu untuk menjawab interaksi para pelanggan. Jadi, atau menjawab informasi yang mereka harapkan ya, Bapak Ibu ya. Sampai mereka benar-benar terhubung dengan agent. Nah, AI Assisted ini juga dapat mendeteksi topik kasus dan otomatis arahkan ke agent yang tepat. Gitu. Nah, riset atau survei yang dilakukan oleh tim Salesforce, ini 70% pelanggan mengharapkan pengalaman yang mulus di seluruh layanan channel. Jadi mulai dari portal, chat, atau pesan dari telepon video assistant sampai dengan ke field service. Nah, jadi kalau pada layar di sini, jadi kalau misalkan nanti, let's say Bapak Ibu pun belum ada yang contact center sama sekali, gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa langsung diskusi dengan kami untuk kami berikan pengalaman lebih baik dengan adanya ketiga hal ini. Lanjut, Pak. Oke. Nah, di sini key messages-nya adalah kecepatan dan kualitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari customer service. Jadi ini untuk membangun pelayanan yang lengkap, di mana semua data dapat dilihat secara langsung yang merupakan sebuah tantangan. Jadi banyak Bapak Ibu perusahaan itu termasuk pengguna Service Cloud menghadapi tantangan data silo, di mana informasi pelanggan tersebar di berbagai sistem. Jadi akibatnya 56% agent customer service kesulitan melayani pelanggan karena harus membuka banyak layar. Nah, kan tentu itu sangat PR sekali ya ketika si agent contact center kita atau operator itu harus membuka berbagai website atau layar di hadapannya, dan dalam satu tindakan yang sama dia harus menjawab pesan atau enggak sedang melayani seorang dari telepon. Nah, dengan Salesforce ini semua akan bisa diatasi karena dengan kemampuan integrasi melalui Open API, memungkinkan semua data dari berbagai sistem ditampilkan dalam satu layar. Jadi ini kita sebutnya sebagai 360 view pelanggan. Jadi agent tentunya dapat menangani masalah dengan cepat dan juga efisien. Baik, next. Oke, lalu Service Cloud 360 ini mendukung keterlibatan dan keberhasilan digital dari mana saja dengan berbagai manfaat utama. Jadi pertama itu adalah connect every touch point, menyatukan semua kanal interaksi pelanggan dalam satu platform. Lalu ada automate business processes, mengotomatisasikan proses end-to-end dan menciptakan tampilan 360 derajat pelanggan dengan integrasi sistem pihak ketiga. Lalu simplify workflows, merancang dan memusatkan alur kerja multi pengguna di satu tempat. Lalu juga ada bisa untuk empower teams. Nah, ini adalah membekali pusat kontak dan tim lapangan dengan alat produktivitas, pusat pengetahuan, otomatisasi, dan rekomendasi cerdas. Oke, next one. Oke. Lalu ada beberapa key messages lainnya. Jadi kalau untuk Service Cloud ini adalah untuk menghubungkan layanan di seluruh bisnis, jadi melalui penyatuan data lintas sistem, infrastruktur yang sederhana dan aman, serta juga ada percepatan inovasi. Lalu ini juga bisa meningkatkan produktivitas agent. Jadi kan nanti dengan adanya plafon terpadu, otomatis kan kita bisa mengotomatisasi juga ya tugas mereka yang rutin seperti apa, lalu akses pengetahuan antar divisi itu seperti apa, dan juga nanti mutu layanannya tentu bisa di-observe seperti itu, sehingga bisa berjalan dengan optimal. Lalu ini juga bisa memperkuat layanan lapangan dengan dukungan tools, peningkatan kualitas layanan, dan juga pengalaman pelanggan yang terhubung. Jadi misalkan nanti kalau di perusahaan Bapak Ibu, ada yang sifatnya seperti dispatcher seperti itu. Nah, Service Cloud ini bisa membantu mengarahkan si dispatcher untuk mendapatkan data personal ketika dia akan misalkan ada pemasangan Wi-Fi atau apapun itu dengan kunjungan visit secara langsung dengan Service Cloud. Oke, lalu ada memberikan layanan digital yang mulus. Jadi ini melalui pengalaman online yang cepat, integrasi data proses, penyederhanaan layanan di semua kanal, serta dukungan AI dan juga bot. Next, Pak. Oke. Lalu Service Cloud juga memungkinkan layanan pelanggan digital terhubung dalam satu platform. Baik itu layanan mandiri yang mudah dan tidak ribet, lalu pendekatan yang personal di setiap kanal dan juga konsisten,
juga layanan yang dapat diskalakan dengan otomatisasi dan juga bot, dan juga akan dibekali dengan platform terpadu dan juga konsisten. Gitu. Next, Pak. Oke. Baik. Lalu kalau untuk key messages di sini adalah Salesforce Service Cloud dapat menerima interaksi dari semua touch point. Ini sesuai dengan preferensi pelanggan masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa membantu pelanggan ke dalam kebutuhan mereka saat itu juga. Jadi ini baik berinteraksi secara real time, mereka ingin ke situs web Bapak Ibu gitu ya, atau landing page, atau misalkan mereka mau ke portal perusahaan, atau mereka punya lebih suka loginnya itu lewat in-app-nya Bapak Ibu seperti itu. Lalu ini juga perluas dukungan ke aplikasi perusahaan yang menjadi favorit mereka. Jadi misalkan ada penambahan untuk menyediakan fitur komunikasi yang selama ini belum ada gitu ya. Nah itu nanti dengan Service Cloud, Salesforce Service Cloud, itu juga bisa direalisasikan. Oke, tentu baik secara real time maupun enggak, Service Cloud juga memahami ya, Bapak Ibu, pentingnya untuk percepat penyelesaian kasus SLA. Karena kalau kita bicara customer service kan tentu ada SLA masing-masing ya. Di mana salah satu cara adalah interaksi yang masuk dapat diarahkan secara cerdas ke agent yang tepat sesuai dengan skill dan juga level yang tepat. Seperti itu. Ya, next Pak. Oke, lalu kita masuk ke beberapa fitur yang terdapat dalam Salesforce Service Cloud. Jadi pertama ada yang namanya case management, lalu ada agent activities, lalu ada computer telephony integration, ada hak layanan atau hak akses ya. Atau ini juga bisa isinya diisi dengan call script seperti itu. Lalu ada live agent via chat, lalu ada management solution, lalu service cloud console. Jadi ini antar muka kerja terpadu yang disediakan oleh Salesforce khusus untuk agent layanan pelanggan, call center dan tim support. Ada jawaban dan juga ide. Lalu ada partner service collaboration. Jadi ini mengacu pada kemampuan Salesforce untuk memungkinkan kolaborasi antara tim internal dan mitra eksternal seperti itu. Lalu ada communities for service. Jadi ini adalah fitur dari Salesforce Experience Cloud yang memungkinkan organisasi membuat portal atau layanan mandiri. Gitu. Lalu ada juga asset management dan juga knowledge based management. Lalu yang tidak lupa adalah social service atau kemampuan Salesforce khususnya dalam Service Cloud. Ini untuk menangani layanan pelanggan melalui media sosial ya. Bapak Ibu seperti Facebook, Twitter, X, Instagram, WhatsApp dan juga lainnya. Ini langsung dari satu platform terpadu. Baik, next. Secara fact-based membuktikan bahwa penggunaan Salesforce juga mendorong keberhasilan pelanggan, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa dilihat di sini, benefit to customer, di mana data ini diambil dari Salesforce Customer Metrics Survey ya, yang dilakukan dari tahun 2021 sampai 2023, dengan 7.000 lebih customer secara random. Jadi yang pertama itu mengalami penurunan sebesar rata-rata 25% dari sisi cost. Jadi bisa lebih hemat ya perusahaan Bapak Ibu tentunya. Lalu ada peningkatan 30% dalam hal retensi pelanggan. Karena biasa kalau udah email customer, mereka bakal repeated order ya Bapak Ibu ya. Lalu 31% lebih cepat dalam penyelesaian kasus. Jadi kalau kita istilah di customer service itu kan ada yang istilahnya FCR ya, First Call Resolution. Jadi itu tentu juga bisa dioptimalkan mulai hal itu. Lalu ada peningkatan produktivitas agent sebesar 32%. Dan yang terakhir ada peningkatan 32% dalam customer satisfaction. Seperti itu. Oke, tinggal terakhir ya. Oke, next Pak. Oke, pada hakikatnya Bapak Ibu, Sales Cloud dan Service Cloud ini saling melengkapi ya untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus. Jadi sales menangani penjualan, sementara service menangani pertanyaan, permintaan, atau keluhan melalui berbagai kanal. Jadi agent customer service mendapatkan 360 view pelanggan, mencakup riwayat penjualan, penawaran produk, interaksi sebelumnya, dan isu juga yang belum terselesaikan. Sehingga apa? Sehingga dapat menjaga SLA dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi tentu Sales Cloud dan Service Cloud ini semakin unggul saat berjalan bersama dan saling melengkapi. Gitu. Oke, baik. Kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Jadi
silakan bagi Bapak Ibu yang sudah ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung menyampaikan atau menuliskannya di kolom chat. Jadi kami akan dengan senang hati menjawab. Ya, Bapak Ibu kalau mau mengajukan pertanyaan ya bisa menuliskan di kolom chat. Ini saya lihat sudah ada beberapa yang masuk ya. Sambil paralel dari tim Telepoint ada video mungkin yang mau di share sambil Ya, disiapkan. Nah, kalau udah siap ini atau sudah siap? ya sebentar kami siapkan dulu ya Pak. Siap. Oke, oke, Video, oke. video. Ya. Ya, sambil menunggu juga teman-teman admin boleh tolong pin lagi untuk tata cara ininya mendapatkan door prize-nya. Ya, lumayan ya, ada PWS dan ada voucher, ya kan tengah bulan, dapat voucher, enak nih kayaknya. Oke, gimana aman videonya? Atau kita sambil bacakan ada satu pertanyaan dulu ya. Ini dari Bapak Denny ya. Izin tanya Pak Fikri terkait penjelasan Bapak mengenai feature SAP B1 seperti salah satunya integrasi via API untuk special case seperti beberapa aplikasi yang belum mendukung Open API. Apakah masih bisa diintegrasikan dengan SAP B1? Lalu ada pertanyaan kedua untuk Pak Wisnu. Solusi CRM yaitu Salesforce jika dilihat dari sisi ekonomis, sejauh mana penggunaan solusi tersebut bisa mereduce cost expand mungkin ya maksudnya ya expense ya cost expense pengeluaran ya dari company jika dibandingkan dengan solusi lain yang sejenis serta jika company ingin implementasi adakah beberapa parameter yang perlu diperhatikan saat awal implementasi dan best practice-nya seperti apa. Wah, bagus ini. Kayaknya mau implementasi ini Pak Denny. Oke, mungkin dari Pak Fikri dulu bisa dijelaskan dulu Pak Fikri terkait pertanyaan soal API. Kalau ada sistem yang nggak bisa API, nah tuh gimana tuh? Ya, luar biasa sekali pertanyaannya ya Pak Rizky. Ini pertanyaan yang lumayan tricky gitu ya, karena ini kayaknya di perusahaannya mungkin transformasinya lagi step by step ya, bertahap. Jadi nggak semua aplikasinya itu terkoneksi dengan internet, dan kalaupun terkoneksi dengan internet mungkin vendornya itu vendor yang lumayan lama, dia belum belum terpapar dengan fitur API gitu ya. Jadi kalau di SME Business One itu koneksi atau integrasi data yang paling utama itu menggunakan API dan menggunakan web service gitu. Jadi kalau tidak ada API itu pakai web service, dan itu biasanya kita dari tim technical consultant kita itu akan coba assessment dulu ke lapangan gitu, memeriksa kalau API tidak available, bagaimana dengan web service, apakah dia bisa di open atau tidak gitu ya. Kalau ternyata dari hasil assessment kita itu tidak bisa, ternyata web service juga nggak bisa nih berdasarkan assessment technical consultant kita, itu biasanya kita menggunakan ekspor impor gitu ya. Ekspor impor biasanya yang paling umum adalah pakai Excel dan CSV. Jadi kalau misalnya dari aplikasi yang tadi nggak open API, dia bisa ekspor data dari mereka menggunakan Excel atau CSV. Nah itu di SAP bisa tinggal diimport lagi Excel atau CSV-nya. Pahit-pahitnya, Pak, ini aplikasinya ternyata sama pengembangnya tuh sangat sekretif banget, sangat menjaga data banget, dia nggak bisa ekspor CSV dan Excel lagi. Itu yang jalan paling terakhir itu adalah kita bisa menggunakan RPA atau Robotic Process Automation. Nah ini nanti mungkin nggak tahu bulan depan boleh mungkin Pak Andreas kita bikin RPA ini kayaknya biasanya relate juga deh. Ini kita nggak open API, nah biasanya relate itu karena kita di data utama kita merupakan
dari Indosiber, dan salah satu produk yang diunggulkan lah oleh Indosiber juga itu robotic process automation. Paling gitu sih kalau dari saya, Pak Andreas. Oke, thank you Pak Fikri. Oke, nah kalau Pak Wisnu nih, gimana nih Pak Wisnu? Ini pertanyaan Boleh, menarik nih. baik. Silakan Pak, gimana kalau dari sisi ekonomisnya ya Ya. bisa reduce gimana dan apa aja yang harus diperhatikan untuk implementasi Salesforce? Baik, baik. Monggo Ya, Pak. terima kasih Pak Andreas. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus ini ya Pak Denny Rizky. Atau Pak Denny ya panggilannya mungkin ya. Ya, jadi mohon izin saya coba jawab ya. Jadi memang kalau dari sisi ekonomis, Salesforce itu kan sudah membantu mengurangi atau bisa ya membantu mengurangi biaya ekspansi ya. Karena kan semua proses penjualan, layanan, pemasaran terintegrasi di dalam satu platform ya, yang dimana itu berbasis cloud. Jadi tentu kalau sudah seperti ini kan ini mengurangi kebutuhan infrastruktur IT ya. Jadi mempercepat untuk go to market dan juga ada meminimalkan gitu ya biaya integrasi sistem terpisah gitu ya. Atau kalau dibanding dengan solusi sejenis juga kami rasa Salesforce ini memiliki ekosistem apps dan juga automation-nya itu cukup luas ya. Jadi sehingga perusahaan juga bisa berkembang tanpa menambah. Nah, tentunya kan kalau kita bicara bisnis itu paling mahal kan OPEX-nya itu adalah manpower cost gitu ya. Atau banyak SDM atau sistem tambahan seperti itu. Nah, tapi dan again Pak, sebenarnya kalau kita bicara berapa banyak yang nanti yang bisa dikurangi, nah mungkin itu tergantung dari nanti hasil. Kalau kita diperkenankan mungkin ya Pak Denny, habis ini kita bisa mudah-mudahan Pak Denny masih ingin ngobrol lagi Pak di luar sesi ini, sehingga nanti saya bisa cari tahu dulu perusahaan Bapak seperti apa, kita lakukan discovery di sana Pak. Ada beberapa pertanyaan dari kami yang kita ingin sampaikan gitu ya Pak, kita tanyakan sebagai asesmen kami, sehingga nanti jawaban komprehensifnya akan bisa kita sertakan ke Bapak seperti itu. Apakah sekiranya nanti penggunaan Salesforce ini tepat untuk perusahaan Bapak atau tidak, seperti itu. Mungkin itu Pak Andreas atau Pak Denny cukup menjawab. Oke, thank you Pak Wisnu. Nah, setelah ini ada video ya. Kita silakan ditunjukkan dulu dari tim Telkoin, silakan. Hi there. You may be working from here, or here, or even here. No matter where you're working, Salesforce can bring your company and customers together from anywhere. How do we do that? Meet Salesforce Customer 360, our entire portfolio of technology, uniting your teams on one CRM platform to create seamless customer experiences. This is Ben, the owner of a regional grocery store chain. Say hi, Ben. And this is Alpine Brands, a global snack food company. Alpine is going to use Customer 360 to help Ben sell more snacks, which grows both of their businesses. First up, the marketing department, which uses Tableau to visualize data, spotting demand for healthy snacks in a few new cities. Don't worry, Ben, they don't taste too healthy. The marketing team runs social and digital ads to consumers in those markets. They also segment their list of retailers to identify stores, like Ben's, that will most benefit, and bring them into a personalized email journey. Ben not only learns about the snacks, he can also update his preferences right from the email. Meanwhile, the commerce team has been creating dynamic shopping experiences that are easily published everywhere, helping Alpine scale its business. And since commerce is connected to marketing and sales, Ben can do all of his ordering on a personalized site. The site uses AI to recommend quantities for his stores, which makes placing an order a no-brainer. Good call, Ben. Next, we say hello to Sales, who was alerted of Ben's order and prompted to call him with special marketing offers. Hi, Ben. Tila from Alpine Brands. Hey, Tila, what's going on? Thanks for your order. I'd love to send you some promo materials for the launch. That sounds great. Great call with Ben. Send him promo materials. After the call, the sales rep can easily capture all of her notes from wherever she is. And behind the scenes, we have IT holding it all together. IT connects the purchasing data to the inventory system with MuleSoft, which integrates data from anywhere to keep the business connected. A few days before launch, all of the promo materials arrive. Deep breaths, Ben. Ben
Meet Bot. Bot's a great listener. Hi, robot friend. How should I use all these materials? The bot shares helpful marketing tips Love to update my order quantity. and connects Ben directly with a customer service agent. Hello, Ben. How can I help? The agent can see all of his customer history and update the order in real time. You got it. Ken for Ben. He helps Ben out and also points him to Trailhead, where he can take free courses to keep his business on track. The new products launch. They're a great success. I'd say that calls for a victory snack. And that's how, with a single view of his business, Alpine Brands creates an experience that helps Ben every step of the way. Discover the power of Salesforce Customer 360, helping you bring your customers and company together from anywhere. Wah, nice ya. Nah, itu tadi ini ya demo secara end-to-end high level ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan kalau mau lihat lebih detail ya, ini teman-teman Telkowin ini sampaikan bersedia ini untuk one-on-one nih ya, bisa setting online ya ataupun onsite. Ya kalau di Jakarta aman lah ya onsite. Tapi kalau di luar Pulau Jawa kayaknya online. Onsite-nya jauh gitu ya. Tapi don't worry Bapak Ibu ya, ini teman-teman Telkowin siap membantu ya. Oke, kita langsung ke apa namanya ke beberapa pertanyaan lanjutan ya. Cuman karena memang kita sudah sampai di penghujung waktu, kita mungkin ada 2 pertanyaan lagi aja ya. Nanti selebihnya ya Bapak Ibu kalau misalnya mau bertanya tetap bisa bertanya di sosmed kami gitu ya, atau menghubungi nanti teman-teman dari ini ya, dari Telkowin atau dari Inti Data. Oke, ini pertanyaan dari Pak Adit ya. Untuk Salesforce ini connection dari SAP Get Data apa aja gitu ya? Karena ada asset management, ada CRM, ada BI. Oh, ini mungkin untuk SAP kali ya. Get datanya apa aja karena ada asset management, CRM, dan BI. Nah, ini mungkin nanti Pak Fikri bisa menjawab sama aset manajemennya, bisa menghitung depresiasi otomatis kah gitu ya. Nah, lalu sekalian aja saya langsung ke Pinda. Pertanyaan yang pertama, izin tanya Pak Wisnu, melihat tren social selling yang semakin kuat, apakah Salesforce memiliki kapabilitas integrasi langsung atau melalui third party connector dengan platform media sosial seperti LinkedIn atau Instagram untuk mendukung penguatan sales pipeline? Jika ya, sejauh mana integrasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk lead generation atau lead scoring yang lebih efektif? Kedua, seiring pertumbuhan perusahaan, bagaimana Salesforce dapat diskalakan tanpa mengganggu proses CRM yang sudah berjalan, khususnya dalam mengelola volume data dan transaksi pelanggan yang semakin besar. Nah, ini menarik nih ya, pertanyaannya menarik nih. Oke, dari Pak Fikri mungkin bisa infokan ya API get API-nya apa nih? Get data untuk API-nya apa nih? Ya, jadi gini, kalau di SAP, terutama SAP Business One, itu untuk API data apa saja yang mau di-get terutama dari Salesforce itu tergantung pada strategi dari perusahaan masing-masing. Ada yang mau misalnya, kita mau sales order itu ditangani di Salesforce, berarti SAP itu hanya get data dari sales ordernya menjadi jurnal gitu ya. Jurnalnya nanti dia dalam bentuk AR invoice kayak gitu. Atau enggak, kita pengen sales ordernya tuh di SAP Business One, berarti kalau di Salesforce dia hanya dari quotation, itu lebih straightforward lagi. Berarti tinggal quotation yang sudah deal dan sudah di-approve itu akan di-get seluruh datanya ke SAP Business One. Begitupun sebaliknya, kita pengen quotation dari SAP Business One, berarti tinggal dibutuhin lagi. Ternyata kita pengen dari opportunity-nya aja. Opportunity itu akhirnya deal-nya di berapa, itu yang nanti akan di-convert menjadi quotation gitu ya, misalnya di
SAP Business One itu balik lagi itu tergantung dari strategi perusahaan dan itu juga nanti bergantung dari asesmen dari konsultan kita. Oh, kalau misalnya prosesnya di perusahaan ini cocoknya tuh yang sampai mana Nah, kemudian juga tadi ada yang bertanya juga ya soal depreciation ya. Jadi kalau di depreciation di SAP Business One itu simpelnya adalah kita setting asetnya dulu gitu ya. Kemudian dari asetnya itu kita set up jadwal depresiasinya dan depresiasinya berapa. Misalnya kita mau depresiasi sekian tahun, depresiasinya per bulan, bahkan nanti value-nya habis dalam berapa tahun, si SAP Business One bakal otomatis menghitung, oke berarti per bulannya akan terdepresiasi berapa gitu. Ya simpelnya kan kalau misalnya ada nilai asetnya 1 juta gitu ya, kemudian mau didepresiasikan selama 5 tahun, berarti nanti tinggal si 1 juta itu dibagi 60, berarti ada jadwalnya tuh depresiasi per bulannya tuh. Nah, baru nanti setelah ada jadwal depresiasi per bulan, nanti ketika jadwal depresiasinya datang di tanggal tersebut, ia akan munculin pop-up gitu ya. Pop-up ini ada transaksi depreciation yang harus di-post gitu. Nanti dari si finance accounting itu akan melihat apakah depreciation ini mau langsung di-run atau misalnya mau ada adjustment dulu baru di-run gitu ya. Biasanya adjustment kalau misalnya di tengah-tengah tuh ada upgrade tertentu atau ada maintenance tertentu, ada perubahan suku cadang tertentu gitu ya, biasanya baru ini kita perlu adjust gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, nggak ada perubahan apa-apa secara asetnya, ya udah tinggal di execute setiap bulan ya gitu. Nanti ada pop up gitu. Kurang lebih gitu sih cara kerjanya untuk depresiasi di SAP Business One. Boleh lanjut ke Salesforce nih. Ya, oke. Dan kita sebetulnya punya dari SAP juga ada reference library-nya ya. Nanti kalau Pak Adit ada mau tahu ya bisa menghubungi tim support kita juga ya. Nah, silakan Pak Wisnu, pertanyaan dari Pinda Ya. boleh? Ya, terima kasih Pak Andreas. Tadi dari Pinda ya, Ya. Bapak Pinda atau Ibu Pinda ya. Saya izin jawab ya. Jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama, memang kalau Salesforce itu dapat terintegrasi ya, khususnya dengan sosmed seperti LinkedIn dan Instagram. Nah, itu baik melalui konektor resmi, seperti mereka kan ada LinkedIn Sales Navigator, maupun juga third party app di App Exchange. Jadi integrasi ini juga memungkinkan itu penarikan data prospek, lalu ada juga pelacakan interaksi, lalu hingga otomatisasi lead capture langsung ke CRM. Di mana nanti data ini itu kemudian dapat diperkaya nih dan dianalisis. Misalkan ada kebutuhan untuk lead scoring, sehingga nanti kalau misalkan ada tim sales yang mau memprioritaskan prospek yang mana gitu ya, atau dengan konversi tertinggi, itu dapat memperkuat sales pipeline-nya secara efektif. Nah, kalau yang kedua, memang Salesforce itu pada hakikatnya dirancang untuk scalable growth, atau sehingga penambahan pengguna, volume data, dan juga kompleksitas ya, proses itu dapat dilakukan tanpa mengganggu operasional yang sudah berjalan. Karena kan kalau arsitektur kita kan nggak on-premise ya, tapi berbasis cloud gitu. Maaf. Dan juga dukungan Hyperforce. Jadi kami sudah bekerja sama dengan AWS gitu ya. Jadi kita punya cloud namanya Hyperforce, itu memungkinkan ekspansi kapasitas secara dinamis. Sementara integrasi data dan juga automation itu memastikan proses CRM-nya juga tetap konsisten. Jadi selain itu, ada best practice konfigurasi juga, dan juga governance ya tentunya, membantu menjaga kualitas serta kualitas data serta performa sistem saat beban interaksi pelanggan meningkat gitu. Jadi no issue sih, mudah-mudahan seperti itu. Halo. Ya, oke. Thank Ya, you. sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, kalau begitu kita udah di penghujung acara ya. Mungkin sambil mungkin teman-teman admin boleh sambil bantu show ininya mungkin untuk door prize ya. Sama juga ada satu lagi
salah satu persyaratan door prize itu juga kita perlu feedback form, betul ya? Jadi ini kita minta juga Bapak Ibu untuk bisa mengisi feedback form ya, supaya kami juga bisa memberikan webinar, podcast ya, dan sharing-sharing yang lebih baik ke depan nih. Atau malah kalau misalnya mau ada sesi lagi dari Telkowin ya, boleh juga ya di request ya. Nah, teman-teman Telkowin seneng kok ya kan, sebulan misalnya 5 kali gitu ya. Saja Pak ya. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Jadi apa namanya? Udah feedback formnya ya. Nah, nanti setelah ini juga apa feedback form akan kita apa namanya munculkan lagi ya sebelum webinar di close ya, sebelum Zoom-nya di close. Dan untuk pemenang door prize-nya ya, nanti Bapak Ibu bisa pantau di sosial media atau dihubungi. Makanya Bapak Ibu tadi diminta mendaftar ya dan mencantumkan informasi-informasi itu supaya kita hubungin. Ya, jadi nanti kalau dihubungin apa namanya jangan lupa diangkat karena siapa tahu menang gitu ya. Oke, itu mungkin dari kami ya. Poinnya dari apa yang kami share hari ini kembali sebetulnya supaya Bapak Ibu rekan-rekan bisa juga mengetahui produk untuk ini ya otomasi proses sales ya. Oh iya, oke. Ada permintaan foto bersama. Nah ini Bapak Ibu mungkin kalau yang masih apa yang bisa open kamera, mungkin kalau misalnya berkenan, boleh kita open cam ya foto bersama gitu ya. Nanti biar bisa dilihat minimal jadi artis sosmed sebentar gitu ya, muncul di ini ya, muncul di sosial medianya Inti Data dan Telkowin nih. Ya boleh Bapak Ibu kalau berkenan open cam, kita foto bersama sebentar. Ya, sambil menunggu nanti saya sampaikan tadi nanti akan kita undi dan undiannya nanti akan kita informasikan di sosial media dan kita hubungi Bapak Ibu rekan-rekan ya. Oke? Admin, siap-siap admin untuk mengambil ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka kamera. Oke, kalau gitu kita mulai. Silakan admin nih, yang hitung saya atau admin nih? Saya aja ya. Oke, admin standby ya. Oke, Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya yang mau jempol, sarang heel atau apapun gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, demikian selesai webinar kami hari ini. Ya, saya mewakili dari Inti Data Utama dan Telkowin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah bergabung. Semoga apa yang kami bagikan ini menjadi informasi yang berguna untuk Bapak Ibu dan jangan sungkan untuk menghubungi tim kami ya. Selamat sore semuanya, salam sehat selalu. Bye. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Oke, terima kasih, Pak.